Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-14. Pada kali ini kita akan mempelajari bekerja dengan menggunakan file. Yang akan kita pelajari pada minggu kali ini adalah operasi-operasi terhadap directory, operasi terhadap file, operasi terhadap registry, menulis suatu informasi ke dalam text file, lalu membacanya, lalu mengakses path-nya, ada path class nantinya, lalu membuat PDF file di vb.net. Nah, seperti itu. Jadi, jika mungkin sebelumnya kita mempelajari mengakses atau bekerja dengan menggunakan database, nah terkadang ada hal-hal yang memang sederhana, cukup sederhana, maka kita bisa menyimpan informasi di suatu file. Jadi untuk informasi yang tidak begitu banyak itu bisa kita simpan di suatu file. Nah, jadi terkadang ada benefitnya, ada saatnya kapan kita menggunakan suatu file. Nah, di sini kita mulai dengan operasi-operasi terhadap directory. Jadi ketika kita ingin membuat suatu file untuk penyimpanan, biasanya kita menggunakan text file ya. Nah, maka sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu direktorinya. Nah, di sini kita melakukan operasi directory dengan menggunakan kelas directory. Nah, yang dapat kita lakukan adalah create, delete, dan move. Kita dapat membuat direktori baru, dapat menghapus suatu direktori, dan juga dapat memindahkannya. Nah, jadi karena sifat statis dari kelas direktori, maka kita tidak perlu menginisiasi objek baru dari kelas direktori, melainkan kita langsung memanggil metode-metode yang ada dari kelas direktori. Jadi langsung. Nah, langsungnya itu seperti apa? Nah, di sini sebagai contoh, ketika kita membuat suatu direktori. Nah, kita dapat memanggil metode create directory langsung dari kelas directory. Nah, contohnya seperti ini, directory.create directory, lalu path-nya. Path-nya apa? Kita tulis di sini. Nah, path itu atau dir path di sini maksudnya adalah nama dari directory yang baru. Sebagai contoh seperti ini. Nah, directory.create directory. Lalu di sini adalah path-nya, misalnya kita simpan di C, drive C ya. Nah, di testdir. Jadi di sini kita create directory testdir. Nah, seperti itu. Perlu jadi perhatian, penggunaan slash-nya adalah yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat direktori, kita bisa memulainya dengan memeriksa apakah direktori tersebut sudah ada atau belum. Nah, kita dapat menggunakan metode exist untuk melakukannya. Jadi di sini sintaksnya bisa seperti ini, directory.exist. Lalu di sini path-nya, dir path-nya, yaitu nama direktorinya. Nah, ini nantinya akan mengembalikan nilai true atau false. Jadi, jika direktori telah ada, maka akan mengembalikan nilai true. Nah, jika belum ada, maka false. Itu seperti ini, directory exist. Nah, dia cek apakah testdir sudah ada atau belum. Nah, jadi biasanya ketika sudah ada, maka mungkin kita tidak perlu membuat direktori. Nah, kalau belum ada, barulah kita buat direktori. Seperti itu. Nah, lalu terkadang juga kita ingin memindahkan suatu direktori dan kontennya ke lokasi yang lain. Maka di sini kita dapat menggunakan metode move pada kelas direktori. Nah, sintaksnya kurang lebih seperti ini. Directory move. Nah, ini adalah source-nya, lalu destination-nya.
source itu adalah lokasi directory yang ingin dipindahkan. Nah, destination adalah lokasi tujuan. Misalkan kita ingin memindahkan directory ini, nah yang ingin kita pindahkan adalah testdir 2 yang berada di testdir 1 pada drive C. Ingin kita pindahkan ke dalam testdir. Nah, jadi di dalam testdir ini nantinya akan ada testdir 2 seperti itu. Ini adalah memindahkan directory. Nah, terkadang juga kita ingin untuk menghapus suatu directory. Maka kita dapat menggunakan metode delete pada kelas directory. Nah, directory.delete, lalu path-nya. Lokasi directory yang ingin dihapus. Misalkan kita ingin menghapus directory drive C /testdir1. Nah, folder testdir1 ini yang ingin kita hapus dengan menggunakan directory.delete. Nah, ini path-nya. Jadi, ya bagi yang masih belum kebayang directory itu seperti apa, directory itu adalah folder. Kalau kita ibaratkan adalah suatu folder pada komputer. Nah, seperti itu. Nah, lalu ketika kita telah mempersiapkan foldernya atau direktorinya, nah, di sini kita dapat membuat file. Nah, ada beberapa operasi yang bisa kita gunakan di sini. Jadi kita menggunakan class file di sini yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu file pada VB.NET. Kita dapat membuat file baru, menghapus file, dan juga menyalin. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita untuk membuat suatu file? Untuk membuat file baru, kita dapat memanggil metode create langsung dari class file. Jadi seperti directory sebelumnya ya. Jadi langsung kita panggil tanpa menginisialisasi objek terlebih dahulu. Nah, di sini langsung file.create. Nah, ini file path-nya. Nah, file path ini adalah nama dari objek file yang baru. Misalkan kita ingin membuat file dengan nama testfile.txt seperti ini. Nah, lalu juga seperti yang folder tadi atau directory yang tadi, biasanya yang kita lakukan sebelum membuat suatu file adalah kita memeriksa terlebih dahulu. Jadi kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada atau belum. Nah, di sini kita dapat menggunakan exist ya, metode exist ya untuk melakukannya. Jadi file.exist, kemudian di sini adalah path-nya. Nah, ini si return value-nya itu sebagai boolean seperti yang sebelumnya, yaitu mengembalikan nilai true atau false. Jika file telah ada, maka akan mengembalikan true. Jika tidak ada, maka false. Nah, di sini bisa misalkan kita ingin memeriksa apakah testfile.txt ini berada di drive C atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi akan dicek terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika kita ingin menyalin suatu file? Nah, di sini kita dapat menggunakan metode copy pada class file. Langsung saja seperti sebelumnya. File.copy, nah di sini adalah source-nya dan di sini adalah destination. Jadi terdapat dua parameter seperti yang sebelumnya, di mana parameter pertama adalah lokasi file yang ingin disalin, ini ya, dan destination-nya adalah lokasi tujuan. Jadi langsung file.copy, nah ini adalah lokasi yang ingin disalin. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, yang ingin disalin adalah file testfile.txt yang ada di drive C. Lalu di copy ke sini. Jadi
testfile.txt. Nah, yang ini tadi di copy ke dalam folder testdir, disalin seperti itu. Nah, terkadang juga kita ingin menghapus suatu file. Maka kita dapat menggunakan metode delete. Delete pada kelas file. File.delete, nah ini path-nya. Lokasi file yang ingin dihapus, file path-nya ini. Jadi di sini langsung saja, misalkan kita ingin menghapus testfile.txt yang berada di dalam folder testdir yang berada di drive C. Nah, kita delete dengan seperti ini, file.delete lalu file path-nya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terkadang ketika kita ingin menyimpan suatu informasi, kita tidak harus selalu menyimpan informasi misalkan di database. Nah, kita bisa menyimpan di suatu file atau juga di sini kita bisa menyimpan informasi ya di registry. Nah, teman-teman harus tahu apa itu registry. Nah, di sini misalkan Windows Registry, karena kita menggunakan Windows sebagai operating system ya. Jadi Windows Registry ini adalah suatu repository atau tempat penyimpanan untuk menyimpan informasi spesifik dari aplikasi, user, dan mesin. Mesin ini ya komputer itu sendiri. Ya, jadi ini merupakan tempat yang tepat untuk menyimpan misalkan user setting di sini, pilihan user. Nah, atau di sini juga kita bisa menyimpan informasi yang connection strings. Informasi connection strings yang bisa kita gunakan untuk mengakses database nantinya. Nah, juga bisa menyimpan informasi lokasi file dan lain-lain. Nah, tetapi perlu diingat, jangan mencemari registry. Jangan menambahkan sesuatu yang tidak penting ke dalamnya, yang tidak begitu penting. Jadi ingat di sini bahwa registry bukanlah database pribadi. Faktanya jika aplikasi kita menggunakan database, nah sebenarnya memang lebih baik menyimpan informasi di database itu sendiri daripada di registry. Tapi perlu diingat di sini, pengaksesan dengan menggunakan registry itu paling cepat dibandingkan ketika kita menyimpan informasi di teks ataupun di database. Nah, tetapi keperluannya adalah untuk sesuatu yang tidak banyak, informasi yang tidak banyak yang disimpan di sini, seperti user setting tadi. Misalkan user ingin tampilan ketika dibuka adalah tampilan yang langsung maximize di window-nya. Nah, terkadang ada yang ingin tampilannya ketika aplikasi dibuka adalah minimize, seperti itu. Terkadang user ingin background-nya warna oranye misalkan, background programnya warna oranye, ada yang ingin warna hijau. Nah, biasanya settingan user itu bisa kita simpan di registry. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu struktur dari Windows Registry. Jadi registry ini diatur dalam suatu struktur hierarki, seperti pohon. Jadi, node teratas, jadi kalau kita berbicara pohon ya, ada node-nya, node teratas itu disebut kunci root. Nih, root di sini sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kita tidak dapat menambah, mengubah, atau menghapusnya. Nah, di sini mungkin pada Windows, teman-teman bisa membuka command prompt. Lalu, teman-teman menuliskan regedit. Di sini akan saya contohkan. Nah, teman-teman membuka regedit di sini. Nah, di sini akan menampilkan, nah di regedit akan menampilkan informasi tentang registry. Kalau teman-teman perhatikan di sini, nah kalau
pada bagian ini kita perhatikan hanya ada komputer dan root induknya itu yang dimaksud adalah yang ada di sini. Ini command promptnya saya tutup. Nah, ini adalah registry root, yaitu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kita tidak dapat menambah, mengubah, atau menghapusnya. Nah, bisa diperhatikan di sini terdapat beberapa ya. Ada class root, current user, local machine, users, current config. Nah, misalkan kita perhatikan yang biasa digunakan adalah yang ini, current user. Ini berisi informasi, konfigurasi pada user yang saat ini sedang login di Windows. Ya, terkadang kan kita bisa membuat beberapa akun, beberapa user di Windows. Nah, seperti itu. Current user ini adalah yang saat ini login di Windows. Nah, ada juga yang lainnya di sini. Misalkan di sini users, nah di sini berisi seluruh user profile pada komputer. Jadi ketika ada seorang user login, nah maka ini, jadi ketika seorang user login maka dia akan set key current user yang saat login sebagai alias untuk spesifik user. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan terdapat root registry. Nanti akan kita contohkan saja. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui tipe registry. Jadi, tipe data yang paling umum digunakan adalah tipe data. Nah, yang paling umum nanti kalau misalkan teman-teman perhatikan registry di sini, misalkan ambil contoh saja. Misalkan current user ini adalah yang saat ini login ya. Sedangkan user di sini adalah user-user yang ada. Nah, misalkan yang kita contohkan current user di sini, lalu pilih software. Nah, di sini adalah software yang diinstal pada user tersebut. Informasi yang ada, misalkan di sini aplikasi Google katakan, Chrome. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Jadi, seperti yang tadi disampaikan, informasi yang disimpan itu bersifat hierarki. Nah, jadi terdapat informasi di dalam informasi. Nah, di sini bisa kita perdalam lagi. Nah, misalkan di sini sampai ke sini misalkan katakan, atau di Chrome itu sendiri. Kalau teman-teman perhatikan, di sini terdapat informasi yang terdiri dari key dan value. Nah, key dan value. Nah, tipe registry di sini adalah tipe value atau tipe informasi yang ingin disimpan. Nah, di sini ada regSz. Nah, regSz itu misalkan ini, nah ini adalah key-nya ya. Nah, ini adalah bagian data, ini adalah bagian value-nya. Jadi dengan regSz ini kita dapat menyimpan segala macam hal dalam nilai ini. Jadi seperti teks, nah string ya, true, false, nah 0, 1, dan masih banyak. Jadi saat menyimpan nilai boolean, kita dapat hanya memformatnya sebagai 1 atau 0 jika ingin menyimpan secara boolean. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita untuk mengakses registry? Nah, di sini kita bisa mengakses registry dengan dua cara. Dengan menggunakan get setting, save setting, dan juga menggunakan mycomputer.registry. Nah, di sini dengan menggunakan mycomputer.registry ini akan lebih mudah. Jadi terdapat objek my di sini. Nah, objek my di sini adalah pada dasarnya adalah suatu shortcut jalan pintas ke objek
berguna lainnya, ke objek yang berguna lainnya yang tidak mudah untuk dijangkau dengan sendirinya. Nah, jadi sebelumnya my ini belum ada. Nah, tetapi karena dirasa dibutuhkan, maka dibuatlah suatu objek my, misalkan di sini my, lalu mengakses informasi yang penting lainnya. Jadi my, nah registry itu berada di objek komputer di sini. Jadi kita mengaksesnya dengan my.computer.registry. Nah, salah satu properti objek yang tersedia untuk objek yang kita butuhkan adalah, nah ini objek saya ya, my, nah adalah komputer. Yang digunakan untuk mengakses objek yang memungkinkan kita bekerja dengan komputer pengguna. Nah, objek komputer memiliki properti objek yang disebut registry yang memberi kita akses langsung ke Windows Registry. Jadi kita akan menggunakan My Computer dan Registry ini nantinya untuk melakukan semua tugas yang berkaitan dengan registry. Nah, objek My Computer dan Registry itu memiliki sejumlah properti. Di antaranya adalah properti objek yang berhubungan dengan root. Nah, dengan root yang sebelumnya kita perlihatkan tadi, dengan root dari registry yang telah dibahas sebelumnya. Tabel berikut mencantumkan properti yang mereferensikan kunci root registry. Jadi ketika kita ingin menyimpannya di misalkan current user, nah kita bisa mengakses properti current user. Jika ingin menyimpannya di class root, nah bisa kita simpan di sini class root. Di users, nah kumpulan user, semua user ya bisa di sini. Nah local machine ini adalah komputer itu sendiri. Nah ini current config-nya, bisa mengakses properti current config. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita membuat kunci registry? Nah di sini kita membuat registry key, ya kita sebut registry keys ya. Jadi di sini kita harus menentukan properti mana yang ingin dipilih. Lalu setelah memilih properti yang sesuai, kita dapat menggunakan metode create subkey. Jadi membuat subkey di sini. Membuat subkey. Contoh, misalkan kita bisa membuat subkey dengan seperti ini, mycomputer.registry.currentuser.create subkey. Nah, ini adalah subkey yang ingin kita berikan. Nah, di sini kita juga dapat membuat subkey dengan level yang bertingkat. Level yang berjenjang ya, seperti misalkan mycomputer.registry.currentuser.create subkey. Nah, jadi panjang ya. Nah, lalu misalkan kita ingin membuat software, misalkan ada your brand, nah your software. Kalau misalkan dicontohkan di sini, jadi misalkan current user. Nah, current user itu bisa kita perhatikan di sini current user adalah haki current user. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ketika kita membuat registry, nah misalkan di current user di sini, lalu user settings. Nah, user settings seharusnya nanti ketika kita membuatnya pada bagian luar ini ada yang dinamakan user settings nantinya. Yang merupakan anak dari haki current user. Kalau misalkan kita membuatnya bertingkat ya, misalkan software, your brand, your software. Nah, nanti akan ada di sini misalkan software di sini. Nah, software lalu misalkan nama brandnya apa, katakan tadi ya. Misalkan seperti tadi adalah brandnya adalah Google, lalu kemudian nama softwarenya apa, misalkan nama softwarenya adalah yang ini, BL Beacon. Tapi ini sekedar contoh aja, kita bisa dengan sebenarnya dengan bebas ya untuk menyimpan informasi apa saja di sini. Tapi perlu diingat jangan terlalu banyak menyimpan informasi yang tidak penting. Jadi sekiranya informasi seperti data itu sangat lebih baik jika data utama itu disimpan di database, bukan di sini. Di sini biasanya settingan user. Settingan user seperti itu. Jadi kita bisa membuat suatu
key baru ya dengan menggunakan create subkey. Nah, bisa juga dengan cara level bertingkat di sini. Jadi kita ingin membuat your software yang ada di dalam your brand, yang ada di dalam software pada current user di sini. Current user itu adalah current user itu menandakan ini key current user. Nah, selain membuat kunci registry, kita juga bisa menghapusnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan metode delete subkey. Nah, ada juga delete subkey tree. Nah, kita perhatikan di sini, delete subkey dia akan menghapus key dan nilainya selama pada key tersebut tidak memiliki anak. Nah, jadi delete subkey dia akan menghapus key dan nilainya selama pada key tersebut tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak maka akan tidak dihapus. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin memaksa? Dia akan menghapus key dan nilainya dan semua anaknya. Nah, di sini untuk kasus ini kita bisa menggunakan delete subkey tree. Nah, seperti ini. Delete subkey tree. Jadi karena di sini dapat menghapus key dan nilainya dan anak-anaknya yang lain, nah kita harus berhati-hati menggunakan ini. Seperti itu. Misalkan cara kita menghapus suatu registry adalah seperti ini. mycomputer.registry.current-user .delete subkey. Jadi memang biasanya ketika kita menyimpan registry ya, misalkan pada program kita biasanya menyimpan di current user. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini tadi ya, delete subkey software, misalkan di sini software your brand your software. Nah, di sini coba kita contohkan saja ya, misalkan pada bagian ini kita membuat create registry. Di sini akan kita contohkan misalkan pada bagian ini. Nah, saya membuat registry pada current user. Nah, di sini membuat key software your brand your software. Seperti ini. Nah, di sini kalau dijalankan, jadi misalkan pada registry di sini, teman-teman mungkin bisa close terlebih dahulu, lalu buka kembali. Kita membuka misalkan di CMD ya, reg edit, registry edit misalkan, registry editor. Nah, di sini teman-teman perhatikan pada current user. Nah, tadi kita membuatnya di software your brand your software. Nah, di sini teman-teman perlu tahu bahwa pengaksesan registry di sini adalah case insensitive. Jadi tidak memperhatikan huruf besar atau kecilnya. Nah, di sini saya membuat software seperti ini. Nah, kita bisa mengaksesnya di sini ya, software. Nah, lalu your brand, your software. Nah, perhatikan di dalam software kita cari yang your brand. Nah, ada di sini, lalu your software. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita membuat, kita akan dapat yang seperti ini, default reg sz. Nah, ini value not set. Nah, jadi di sini adalah registry-nya. Nah, lalu ketika kita ingin menghapus registry seperti yang tadi ya, delete subkey. Nah, di sini bisa kita lakukan. Misalkan di sini delete registry. mycomputer.registry. Di mana di current user misalkan. Current user, lalu delete subkey. Subkey yang mana yang ingin di-delete? Misalkan sama dengan yang di sini. Di sini kita bisa mendelete-nya dengan menggunakan delete subkey. Nah, di sini coba saya jalankan ulang ya. Coba saya jalankan ulang. Nah, oke, sudah tampil. Tadi saya menyimpannya ketika form di load, langsung saja. Nah, di registry editor kalau teman-teman perhatikan di sini masih ada, mungkin bisa di close terlebih dahulu.
di close terlebih dahulu. Nah, di close terlebih dahulu, lalu kita buka kembali. Misalkan dari CMD, regedit. Nah, di sini, teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, your brain di sini masih ada. Your brain di sini masih ada karena yang di-delete adalah your software di sini. Jadi your brain masih ada. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin mendelete your brain-nya juga? Nah, kalau kita ingin mendelete your brain di sini ya, your brain di sini ingin kita delete. Nah, itu bisa dengan cara seperti tadi. Delete subkey. Nah, menggunakan tree. Nah, tapi di sini kita mendelete pada your brain di sini. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Akan coba kita jalankan saat ini. Nah, di sini coba kita jalankan. Nah, seperti biasa, kita buka ulang regeditnya. Jadi yang sebelumnya bisa ditutup, lalu regedit. Nah, teman-teman perhatikan di sini, your software sudah tidak ada, karena sudah dihapus. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita menyimpan informasi di dalam suatu registry? Nah, di sini kita menggunakan set value. Jadi mycomputer.registry.setValue. Di mana di sini terdapat 3 parameter. Pertama adalah path-nya, key path-nya, lalu item name-nya dan value-nya. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu key path-nya yang panjang ini. Misalkan tadi kita ingin menyimpan di your brain, your software. Nah, di sini teman-teman perlu tahu root-nya. Root-nya juga dituliskan menjadi bagian di sini. Jadi, haki underscore current underscore user. Lalu di sini slash software, your brain, your software misalnya. Di dalam sini kita ingin menyimpan informasi username adalah James misalkan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan informasi? Kita bisa menggunakan get value di sini. Jadi kita bisa menggunakan get value di sini misalkan. Nah, misalkan di sini sebagai contoh, sama ya get value di sini ada 3 item juga, di mana di sini adalah default value. Misalkan kita ingin mendapatkan username yang berada di picture viewer yang ada di dalam Clever software, yang ada di dalam software yang ada pada haki current user. Nah, bisa dibuat seperti ini. Jadi keypad-nya, key-nya di sini, lalu item name-nya, username di sini, nah default value, misalkan di sini dikosongkan saja. Ini adalah untuk mendapatkan kunci value. Nah, itu adalah pengaksesan registry. Kemudian kita kembali tentang file. Nah, kali ini kita akan menyimpan informasi ke dalam file text. Nah, di sini kita dapat menggunakan class streamWriter untuk menulis sesuatu ke dalam file. Jadi class streamWriter, di mana kita membuat suatu objek, misalkan di sini adalah objek file ya, sebagai new. Nah, system.io streamWriter. Nah, di sini adalah filenya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur write dan write line. Write ini adalah menulis teks, melanjutkan ke teks sebelumnya. Write line adalah menulis teks ke baris baru. Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu nih, di sini terdapat 2 parameter. Parameter pertama adalah lokasinya, dan yang kedua ini adalah true atau false. Nah, atau tidak perlu ditulis, itu by default adalah false.
Nah, apa yang dimaksud properti kedua di sini maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan teks tersebut sudah ada, maka kalau yang di sini dia akan menimpa. Nah, yang di sini dia akan menimpa. Kalau dengan true, maka dia akan menambahkan seperti append seperti itu. Jadi tidak akan menghapus yang telah ada sebelumnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita ingin mereplace, kalau misalkan telah ada, maka kita bisa menggunakan langsung seperti ini. Tapi kalau kita bisa menambahkan informasi baru ke dalamnya, yaitu di append atau ditambahkan ke akhir file yang ada di sini, maka kita berikan parameter true. Di mana metode yang bisa kita gunakan untuk menulis ada write dan juga write line. Write di sini akan menulis teks melanjutkan ke teks sebelumnya, jadi langsung ditulis. Nah, kalau write line akan menulis teks ke baris baru. Jadi seolah-olah seperti di enter gitu. Kalau misalkan kita menggunakan Word, seolah-olah di enter agar turun ke bawah menjadi baris baru. Nah, jadi hal ini perlu diingat ketika kita ingin mengupdate. Nah, mengupdate file ini, nah kita gunakan true di sini. Ketika kita ingin mereplace-nya, benar-benar menggantikannya, ya udah kita langsung saja menuliskan pad-nya. Atau mungkin kalau jika ingin menambahkan parameter kedua, kita tambahkan false. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa kita contohkan saja di sini. Ketika kita ingin menulis file. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, misalkan untuk mempercepat waktu saya tulis terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan kita membuat menginisialisasi suatu objek ya. Objek file di sini misalkan sebagai system.io streamwriter di sini. Nah, teman-teman perlu menulis system.io karena berada di library ini. Kalau misalkan kita coba jalankan di sini, nah ini tidak terasa ya, tidak akan terasa. Tapi di sini coba saya buka folder saya. Nah, di sini, nah teman-teman perlu memastikan terlebih dahulu nih, karena di sini couldn't find a part of the pad. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus pastikan terlebih dahulu apakah sudah ada atau belum. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa membuat directory terlebih dahulu. Nah, jadi directory di sini kita tutup saja. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu ya. Untuk mempersingkat waktu sepertinya saya tulis saja. Jadi sebelum kita mengakses atau menulis ke suatu file di sini ya. Ini teman-teman perhatikan di sini saya ingin menulis suatu file di sini. Nah, jangan lupa membuat suatu objek, menginisialisasi suatu objek. Nah, di sini streamwriter itu berada di system.io. Sebelum itu teman-teman perlu memastikan terlebih dahulu bahwa folder ini ada dan juga file ini ada. Teman-teman bisa membuat foldernya di sini dan juga filenya di sini. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa melakukan pengecekan pertama nih. Apakah folder telah ada atau belum? Nah, jika belum ada, ditandai dengan false di sini ya. Jika belum ada, maka akan dibuatlah folder. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini untuk filenya dia akan cek juga terlebih dahulu. Misalkan di sini saya pad-nya di sini ya, C pemrograman visual. Nah, filenya test.txt. Kalau tidak ada, maka buat terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru misalkan di sini kita membuat objek filenya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan bahwa di sini kita menggunakan system.io. Nah, system.io.directory. Sama yang file di sini juga. Nah, untuk
mempermudah agar tidak menulis library system.io itu berulang-ulang, teman-teman bisa mengimport di atas ini. Nah, import system.io seperti ini. Nah, ini cukup. Nah, setelah teman-teman menulis seperti ini, misalkan di sini kita pause saja. Setelah kita menulis system.io, maka kita tidak perlu lagi menulisnya di baris-baris yang ada di sini. Nah, ini bisa kita delete. Nah, jadi bisa ditulis library-nya di atas, lalu bagian yang lainnya itu sudah secara otomatis akan mengetahui bahwa misalkan direktori ini berada di system.io, sehingga bisa tidak kita tulis. Jadi lebih clear program yang kita buat. Nah, sama halnya seperti yang di sini, stream writer dan juga stream reader. Nah, tapi kali ini kita membahas sampai stream writer terlebih dahulu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita membuat direktori ketika direktori tersebut belum ada. Membuat file ketika file tersebut belum ada. Nah, lalu barulah kita di sini menulis programnya. Misalkan di sini dengan write line. Nah, kita membuat seperti ini. Lalu misalkan di sini coba kita jalankan. Nah, coba kita jalankan sampai tahap ini. Nah, mungkin teman-teman, nah ini ketika jalan, saya ingin membuka folder yang saya miliki di sini. Pemrograman visual, ada file test. Nah, file test di sini kalau kita perhatikan, kita buka 2 kali. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini teks. Oh ya, ini ya. Yang atasnya tes 1 seharusnya, tidak jadi masalah. Jadi misalkan terdapat 4 item di sini. Nah, itu kurang lebih contoh penggunaan dari stream writer. Seperti itu. Lalu kebalikannya ketika kita menulis, maka kita juga kadang membaca dari text file. Nah, di sini kita menggunakan kelas stream reader untuk membaca ke suatu file. Jadi seperti tadi, kita bisa membuat objek terlebih dahulu dengan menggunakan stream reader di sini sebagai stream reader. Nah, misalkan jika file tidak ada, maka nantinya akan melempar exception. Di sini kita terdapat 2 metode, yaitu read to end, nah di sini, dan juga readline. Di mana read to end ini adalah akan membaca file secara keseluruhan, sedangkan readline ini akan membaca file dari baris per baris. Nah, kita lanjutkan saja codingan yang sebelumnya. Nah, di sini, misalkan pada bagian ini adalah read all, kita membaca secara keseluruhan. Kita buat objeknya terlebih dahulu di sini sebagai stream reader. File apa yang ingin dibaca? Nah, file ini misalkan. Lalu kita misalkan mempersiapkan suatu variabel untuk menyimpan hasilnya di sini. Nah, di sini misalkan string contents. Katakan seperti itu. Lalu di sini, nah, objek ini kita baca read to end. Lalu kita simpan ke sini. Nah, setelah kita baca biasanya kita close dan dispose. Jadi setelah kita selesai membaca biasanya kita close dan dispose. Misalkan di sini saya tampilkan string contents-nya. Jadi tadi karena sudah dijalankan, maka yang akan tampil adalah seperti ini. Nah, dia akan menampilkan sesuai dengan teks yang ada. Sesuai dengan teks yang ada. Yaitu seperti yang tadi kita lihat di sini ada di pemrograman visual. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk membaca line by line? Sama, di sini misalkan kita membuat objek baru ya, objek file read. Nah, misalkan kita mempersiapkan suatu variabel sebagai tempat penampungannya. Nah, di sini dia akan read line. Jadi membaca satu baris, lalu disimpan ke sini. Nah, misalkan di sini kita melakukan looping sampai akhirnya string content ini bernilai nothing, tidak ada. Seperti itu, nothing, tidak ada. Nah, kalau ada misalkan tampilkan. Nah, lalu setelah tampilkan, dia baca lagi.
Jadi sebelumnya kalau sudah dibaca baris pertama, dia akan lanjut baca baris kedua. Misalkan ada looping, lanjut lagi baris ketiga, lanjut lagi baris keempat, sampai akhirnya nanti di sini nothing, tidak ada. Nah, karena tadi telah dijalankan, nah ini adalah menampilkan yang teks 1 di sini. Lalu kalau saya oke lagi, dia akan looping lagi di sini, menampilkan tes 2 di sini. Lalu saya oke lagi, akan menampilkan tes 3 dan tes 4. Dan karena data kita sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang bisa ditampilkan. Nah, polos seperti ini. Yaitu kurang lebih contoh dari stream reader dan juga stream writer. Oke, kita lanjut. Pet class. Jadi di sini VB.NET menyediakan cara efektif untuk menangani nama file dan jalur pet. Ya, jalur ya, atau pet, biasanya kita mau nyebutnya sebagai pet. Jadi dengan menggunakan namespace seperti yang sebelumnya, system.io. Jadi pet class di sini akan melakukan operasi pada instance string yang berisi informasi jalur file atau pet file atau direktorinya. Nah, pet class akan mengembalikan string yang berisi informasi lokasi absolut atau relatif. Nah, di sini terdapat beberapa operasi, ada get directory name, dia akan mengembalikan informasi direktori untuk pet yang spesifik. Nah, lalu ada get extension, akan mengembalikan extension dari pet yang spesifik. Lalu ada get file name, akan mengembalikan nama filenya saja di sini tanpa extension. Oh, di sini get file name, di sini file dan extension. Nah, yang ini get file name without extension akan mengembalikan nama filenya saja tanpa extension. Nah, get full pet di sini akan mengembalikan absolute pet, dan get pet root akan mengembalikan root pet. Seperti itu. Di sini kalau misalkan kita contohkan pada codingan ya. Nah, misalkan kita definisikan beberapa variabel di sini yang kita butuhkan. Lalu misalkan kita menyimpan variabel the pet di sini dengan ini pet kita tadi. Nah, kita ingin cek nih. Nah, get pet root, get file name, get extension, get directory name, get file name without extension, dan get full pet. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan objek pet di sini. Nah, kalau misalkan kita jalankan, nah pada bagian ini get pet root. Nah, yang di sini ya, yang pertama, kalau kita perhatikan di sini yang ditampilkan adalah the petnya yang ditampilkan. Nah, akan menampilkan seperti ini. Kalau kita oke, nah, test.txt ini akan menampilkan file name-nya. Nah, seperti itu. Kalau lanjut lagi, extension. Nah, yang extension ini akan menampilkan .txt di sini saja. Nah, yang direktorinya akan menampilkan ya foldernya berada di folder mana. Dalam hal ini berada di folder pemrograman visual. Lalu lanjut, file name without extension. Dia akan menampilkan file name-nya saja, di mana di sini adalah test. Nah, seperti itu. Lalu misalkan kita ingin mendapatkan full pet, nah bisa kita dapatkan seperti ini. Full pet-nya. Lalu yang root pet-nya mungkin bisa kita tambahkan di paling atas misalkan. Akan kita contohkan. Nah, root pet di sini. Kita tampilkan saja di sini. Nah, coba kita jalankan. Nah, root pet itu akan menampilkan seperti ini. Root pet-nya C. Nah, kembali lagi ya di sini pet-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian ada kalanya kita butuh membuat file yang kita miliki ke dalam bentuk PDF. Nah, PDF atau Portable Document Format adalah format file yang mewakili semua karakteristik dokumen cetak yang dapat kita baca, tulis, dan cetak ataupun diteruskan ke orang lain. Nah,
Kita dapat membuat file PDF secara terprogram dari aplikasi VB.NET dengan sangat mudah. Kita dapat menggunakan pustaka atau library PDF Shop, yaitu pustaka yang open source, yang dimana akan mempermudah kita untuk membuat dokumen PDF dari aplikasi VB.NET. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Pada pertemuan kali ini kita tidak membahas detail tentang bagaimana cara membuat PDF, melainkan teman-teman bisa mengakses link di sini jika memang nantinya dibutuhkan file PDF sebagai format file yang ingin dibuat. Nah, di sini ada tutorialnya, kurang lebih seperti itu. Di mana kita butuh mendownload PDF Shop-nya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini ada step by step-nya. Ya, jadi teman-teman bisa download filenya terlebih dahulu, lalu diekstrak. Nah, kemudian create new project misalkan di sini, tambahkan PDF sub assembly pada projectnya kita. Nah, di Solution Explorer bisa kita right click dan tambahkan reference. Nah, ini kalau yang tampilan Visual Studio yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan cara seperti ini. Right click di sini, misalkan week 4. Nah, bisa menambahkan di sini add project reference. Nah, add project reference, kita bisa menambahkan browse di sini. Jadi tambahkan file yang tadi telah kita download. Seperti itu. Nah, lalu di sini tinggal diikuti stepnya. Lalu kita pilih ya. Kita pilih assembly file location-nya. Kemudian select all files dan klik OK. Nah, maka setelah kita menambahkan pada reference di Solution Explorer kita akan tampil reference yang ini. PDF sub yang ini. Nah, jadi ketika sudah ditambahkan, maka kita bisa mulai melakukan pengkodingan. Misalkan di sini kita menambahkan atau mengimport modul-modul yang kita butuhkan. Nah, di sini kita buat instance PDF dokumen. Nah, kita buat, lalu misalkan di sini kita membuat empty page. Nah, seperti itu. Lalu kita menambahkan graphics object di sini. Nah, lalu kemudian mungkin membuat font object dan seterusnya di sana. Lalu di sini save dokumen sebagai PDF pada lokasi yang kita inginkan. Nah, di sini misalkan pdf.save. Nah, misalkan yang ditampilkan adalah sederhana seperti yang di sini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa explore lebih. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman ingat ketika ingin membuat PDF, teman-teman bisa menggunakan library PDF sub yang ada di sini. Jadi di sini kita tidak membahas secara detail ya. Kita tidak membahas secara detail tentang PDF. Oke. Nah, ini create PDF. Jadi sekian pertemuan minggu kali ini. Saya rasa cukup ya. Fokus utamanya adalah kita bisa mengakses file, directory, dan juga membuat atau menggunakan registry. Yang PDF ini adalah sebagai tambahan saja jika memang teman-teman membutuhkan nantinya. Oke, sekian pertemuan minggu kali ini seperti biasa. Jangan lupa cek Google Classroom karena di sana akan ada kuis dan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.